Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Waalaikumsalam. Abdul Muthalib di studio PCNU Kota Malang. Kali ini dalam obrolan dan podcast kami akan mengupas tentang fenomena yang sedang terjadi di masyarakat kita secara menyeluruh, yakni tradisi bandengan. Barangkali ini sudah menjadi fenomena yang cukup marak. Bandengan ada di mana-mana. Ini sebuah kesenian tradisional yang sedang digandrungi anak muda sampai orang tua, bahkan anak-anak kecil saja sudah menyukai bandengan. Karena ini sudah menjadi budaya, mungkin sudah menjadi budaya, sehingga semuanya orang-orang yang tidak hanya di pedesaan, ini di perkotaan pun juga sudah menjadi agenda rutin. Ketika ada acara apa saja, banyak mengundang acara bandengan. Persoalannya adalah secara hukum syariat, apa yang dilakukan di kegiatan bandengan ini seperti apa? Ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan penggunaan media-media yang kadang istilah orang masyarakat itu adalah berot. Nah, ini nanti kita kupas tentang berot. Tentu berot ini kenapa bisa berot dan bagaimana berot, atau ada istilah lain berot. Nah, untuk mengupas ini saya hadirkan Ustadz Abdul Qadir. Beliau adalah Ketua Lembaga Bahthul Masail PCNU Kota Malang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz Abdul Qadir. Sehat Ustadz? Iya, alhamdulillah, alhamdulillah. Ustadz, tadi sudah saya kasih prolog, Ustadz. Ini fenomena ini tidak bisa kita tutupi dan juga mungkin tidak bisa kita hindari atau kita larang fenomena tradisi bandengan. Nah, secara umum Ustadz memandang bandengan ini seperti apa sih sebenarnya? Jadi memang bandengan ini merupakan sebuah budaya yang mungkin kalau saya boleh mengistilahkan ini adalah budaya yang dihidupkan kembali. Artinya apa? Budaya ini sebenarnya sama dengan tradisi atau budaya-budaya yang lain seperti jaran kepang, keboan, jaran kuda lumping dan sebagainya. Tetapi memang saat ini memang bandengan ini sepertinya hidup kembali karena begitu maraknya penikmatnya atau orang-orang yang suka untuk menonton atau mengikutinya itu mulai dari kalangan anak-anak sampai orang tua. Sehingga di sini memang ada konon kabarnya dari pemerintah sendiri, ini memang ada dukungan yang luar biasa dengan harapan bisa menghidupkan UMKM yang ada di Kota Malang dengan adanya bandengan ini. Artinya secara umum tidak ada masalah sebenarnya. Artinya dari memandang tidak ada masalah. Dari harapan pemerintah itu sebenarnya ingin menghidupkan budaya untuk menjadi daya tarik tersendiri kepada masyarakat di luar dan tentunya menghidupkan ekonomi ke masyarakat. Nah, di sini kami ingin menyampaikan dari sisi sudut pandang fikih ini tentunya hal-hal tadi yang dikatakan positif ini tentunya tidak melulu semuanya positif. Ini ada perlu hal-hal yang perlu dikritiki secara perspektif fikih. Jadi kalau kita berbicara tentang bandengan itu hal-hal yang lazim, hal yang lumrah ada di dalamnya itu instrumennya biasanya ada tarian, biasanya ada nyanyian, biasanya ada alat-alat musik, juga ada gerakan-gerakan yang meniru gerakan-gerakan hewan. Dalam hal ini adalah banteng. Dan yang paling inti dan itu sangat digandrungi oleh masyarakat adalah ketika bandengannya itu sudah mulai kesurupan atau istilahnya berot. Nah, itu akan menjadi sesuatu yang sebelum ke kesurupan, Ustaz. Jadi pada dasarnya dari sisi kajian fikih itu sudah dibahas atau belum? Seni bandengannya itu sudah dibahas, itu tidak ada masalah sebenarnya ya. Seninya loh ya. Jadi kalau qat'un nadhar kepada hal-hal yang muharramah, artinya tariannya, lagu-lagunya, saya kira ini sesuatu yang bersifat mukhtalaf fiqh. Mukhtalaf fiqh itu masih ada khilaf di antara para ulama. Jadi dalam kitab Ittihafus Sadah itu karya Al-Murtada Az-Zabidi yang menyarai kitab Ihya-nya Imam Al-Ghazali, di sana dijelaskan terkait masalah ar-raqsu, menari,
Terus terkait masalah menyanyi itu ada yang mengatakan makruh seperti Imam Abu Mansur, Imam Al-Qaffal, Imam Ar-Royani. Ada yang mengatakan mubah. Itu yang mengatakan mubah itu Imamul Haramain, Imam Ar-Royani. Kenapa? Karena memang secara gerakannya misalnya tarian itu cuma gerakan lurus dan menggok, mana yang haram. Kalaupun ada yang haram itu nantinya lebih mengarah kepada amrun khoriji. Amrun khoriji itu sesuatu yang menjadi efek yang ditimbulkan. Misalnya ketika orang itu bermain bandengan kok ternyata melalaikan sholat, nanti terjadi, dan itu arahnya kepada sesuatu dan yang lain. Artinya kalau kita berbicara amrun khoriji, kita jagongan seperti ini saja, kalau melalaikan sholat juga menjadi haram. Itu seperti itu. Artinya dari beberapa instrumen bandengan itu sendiri, saya kira itu yang paling urgent dan menjadi PR dari kita kalangan nahdien, para pendakwah, ini ada dua hal. Yang pertama, bagaimana dari adanya bandengan yang dengan tujuannya itu positif dari pemerintah yang ada untuk melestarikan budaya, ini efek yang ditimbulkan atau sesuatu yang terjadi ketika bandengan itu sendiri, itu bagaimana caranya meminimalisir hal-hal yang dilarang oleh syariat. Nah, ini tentunya bagi semuanya kalangan aktivis yang punya akses kepada pemerintah untuk memberikan masukan-masukan agar nantinya bisa menjadi acuan atau menjadi undang-undang untuk diberlakukan di kebudayaan bandengan itu sendiri. Artinya apa? Misalnya ada sekelompok komunitas bandengan misalnya yang ternyata adanya larangan, misalnya ketika atraksi dilarang untuk minum minuman keras, dilarang untuk mengganggu dan sebagainya. Saya kira ketika larangan-larangan itu ada, nantinya akan menjadi kehati-hatian kepada kelompok atau komunitas bandengan itu sendiri, sehingga akan sesuatu yang kita harapkan terkait masalah menggalakkan budaya itu akan terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait masalah menghadirkan atau memasukkan al-arwah al-aradiyah, artinya memasukkan jin kepada seseorang. Jadi perspektif agama itu jelas mutlak diharamkan. Karena masolihul Islam, masolihuddin, kemaslahatan itu pasti mengarah kepada 5 hal. Menjaga harta, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga keturunan. Dan salah satunya adalah menjaga akal. Nah, ketika Nabi, contoh ketika Nabi itu pernah ji'a bimajnunin, datang seorang yang bahasanya majnun, gila. Tapi Kanjeng Nabi ketika itu memukul punggungnya, dan Nabi bersabda ukhruj ya aduwallah. Artinya apa? Istilahnya majnun tapi faktanya sebenarnya kesurupan. Karena apa? Dengan dipukul punggungnya, ukhruj ya aduwallah, keluar kamu musuh Allah. Berarti dia kesurupan jin atau setan. Lah kalau Kanjeng Nabi itu didatangi seseorang yang kesurupan, dia itu menyembuhkan dengan mengeluarkan jinnya, faktanya yang ada sekarang orang yang gak kesurupan dibuat menjadi kesurupan. Itu sudah berbeda dengan maqasidus syar'i. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Islam sangat jelas la dzarara wala dzirara. Tidak boleh ada mudharat dan tidak boleh bahaya dan membahayakan orang lain. Dengan orang hilang akalnya pasti sangat membahayakan. Sehingga pernah kejadian kasus ketika anak kecil lihat bandengan kesurupan itu menyebabkan meninggal dunia. Nah, itu sampai terjadi seperti itu. Sehingga di sana sangat jelas sekali, mudharatnya jelas, membahayakan orang lain juga sangat jelas. Terus ini Ustaz, jadi kalau misalnya ada seni bandengan, tapi kadang ada upaya atau memasukkan ruh, ya istilahnya, memasukkan ruh atau memasukkan jin bahasanya yaitu. Ya, al-arwah al-aradiyah itu ya jin. Jadi bahasa kitab-kitab klasik ketika mengatakan al-isti'anah bil arwah al-ardiyah itu jin. Ya, jadi fenomena di masyarakat kalau tidak ada begitu, tidak ada kesurupan itu katanya tidak seru, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Ya, itu mindset itu yang harus kita perjuangkan untuk dirubah. Kenapa? Karena yang kita tampilkan itu adalah keahlian di dalam menari, memegang banteng yang tentunya butuh keahlian khusus. Dan itu sebenarnya bisa dilaksanakan bukan dengan keahlian yang bersifat mistik, tapi
dilakukan dengan keahlian yang bersifat kanuragan. Kita tahu barongsai itu sampai terbang-terbang itu karena keahlian kanuragan, bukan keahlian mistik, bukan karena kesurupan, karena memang punya ilmu silat. Nah, kalau arahnya itu berangkat dari keahlian yang bersifat silat, maka bukan nggak mungkin juga SDM-nya juga akan menjadi sehat, menjadi yang berkualitas dari sisi keahlian. Ya, ya ini mungkin perlu saya luruskan kepada pemirsa ya, bahwa kenapa ini bantengan yang kita soroti, karena yang sedang marah itu. Artinya pembahasan tentang memasukkan roh atau memasukkan jin ini ya tidak hanya di bantengan, tadi disebut seni jaranan juga jaran ada. kepang, kuda Bahkan lumping. silat barangkali sebagian Ada juga yang pakai ada. ilmu Itu juga stroke. sama hukumnya. Tapi kita angkat bantengan karena itu, karena sedang rame saja, tidak tendensius berbantengan sebenarnya. Kemudian ini, jadi sejauh mana sekarang ini para tokoh agama itu melakukan upaya misalnya dengan fatwa resmi, baik itu surat, himbauan secara langsung atau seperti apa. Kalau kami sih melihat sepertinya kok seolah-olah dibiarkan saja, kalau Jadi, itu memang haram loh ya. Nah, ini memang PR kita bersama, karena mungkin dari Lembaga Bahsul Masail bisa memberikan acuan secara materi tertulis, tetapi mungkin juga ada pendakwah yang harus ada di lapangan, ada di podium-podium, juga ada pendakwah-pendakwah konstitusi yang nantinya bisa membatasi gerak daripada komunitas bantengan sehingga tidak keluar jauh dari rel-rel yang telah disyariatkan oleh agama. Sehingga di salah satu keputusan Bahsul Masail PWNU Jawa Timur yang diputuskan di Unisma, itu memang pendekatannya terkait budaya ini memang harus hati-hati. Karena bagaimanapun juga mereka itu adalah medan dakwah kita. Kita tidak boleh menjustifikasi mereka, tapi kita tetap merangkul mereka. Mengarahkan. Nah, sehingga di sana itu memang pendekatannya ada 4 pendekatan. Yang pertama itu pendekatan netralisasi, terus yang kedua pendekatan adaptasi, dan yang ketiga pendekatan minimalisasi, dan yang keempat adalah pendekatan amputasi. Nah, jadi ketika budaya itu memang dari sisi keharamannya sangat minimal, maka cukup dinetralisasi, artinya cukup dibersihkan sampai sebaik-baiknya. Dan itu banyak yang kita adopsi menjadi asalnya tradisi yang non muslim menjadi tradisi yang islami. Ya, satu contoh misalnya mulutan itu budaya, tapi ketika sudah kita adopsi sangat masyru', sekarang sangat syariat. Karena apa? Isinya sedekah, baca selawat dan sebagainya. Ada pendekatan yang bersifat adaptasi. Adaptasi itu di sana ketika keharamannya tidak begitu besar. Nah, tentunya ini kita hilangkan tidak serta-merta hari itu kita hilangkan, karena harus pelan-pelan. Apa kira-kira contoh yang ini? Contoh yang pendekatan-pendekatan seperti itu mungkin pernah dilaksanakan oleh Sunan Kalijogo ketika taswir atau menggambar manusia secara utuh itu dikatakan haram. Beliau itu menyiasati tetap mengadakan wayang, tapi konsepnya yang dirubah, materinya yang agak dikecengkan, dijadikan kulit menjadi wayang, kulit. Itu disiasati, wayangnya tetap ada, ceritanya tetap berjalan, tetapi yang menjadi pokok keharaman itu yang dicarikan solusi. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga itu ketika pendekatannya bersifat minimalisasi. Ini ketika keharamannya memang lebih mutlak. Ataupun yang nomor 4 itu ketika amputasi. Ini tidak serta-merta harus dihilangkan. Artinya apa? Kalau kita lihat bandengan di masyarakat, kita gak mungkin langsung serta-merta menjustifikasi, langsung membuyarkan, gak mungkin. Tapi pendekatannya kita harus tetap pelan-pelan, step by step. Artinya bagaimana lambat laun dengan pemahaman dari kalangan internal sampai kepada eksternal. Utamanya adalah keluarga kita sendiri, masyarakat kita sendiri, jamiah kita sendiri yang perlu kita berikan pemahaman yang benar. Karena pada intinya yang paling berbahaya itu adalah ketika mengancam akidah anak-anak cucu kita. Ya, itu yang paling bahaya akidah itu ya. Ketika semua budaya itu isti'anah bil jin, artinya isti'anah bil jin menjadi kuat, menjadi hebat karena ada pertolongan atau khodam dari jin, maka hal itu akan semakin menjauhkan kita dari Allah. Ada satu ayat yang disampaikan di dalam surat Al-Jin ayat yang ke-6 itu, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqo.
Itu ada satu kejadian ketika orang laki-laki itu meminta pertolongan kepada sekelompok orang laki-laki dari kalangan jin, maka apa yang terjadi? Kalangan jin itu akan menambahkan kepada manusia tersebut rohako. Rohako itu apa? Kedoliman, kekufuran, kemusyrikan, dosa, rasa takut, putus asa, takabur. Semuanya ahli tafsir mengatakan yang negatif semua ketika kita minta tolong kepada jin. Asbabun nusul dari ayat tersebut itu ternyata orang-orang Arab itu ketika melewati lembah-lembah itu selalu mengatakan minta tolong jangan diganggu, minta tolong dalam perjalanan ini jangan sampai ada sesuatu yang dari kalangan kamu. Artinya apa? Meminta tolong kepada pemimpin-pemimpin jin agar mereka tidak diganggu dalam perjalanannya. Dan di tanah Jawa ini juga sama. Ada yang mengatakan ketika lewat barongan misalnya, Mbah tolong jangan ganggu saya, Mbah itu tidak boleh karena konsepnya sama dengan yang tadi, sama-sama minta tolong. Kenapa kalau kita minta tolong nggak langsung kepada Allah? Karena kaitannya dengan akidah. Karena apa? Ketika kita mengatakan seperti itu kok ternyata kita selamat temenan, pasti keyakinan kita akan mengatakan bahwa kita ternyata diselamatkan oleh jin. Nah, kalau kita melihat fakta di lapangan itu biasanya ketika ada bandengan, ada jaran kepang, itu biasanya orang-orang yang punya keluarga yang sakit itu bawa air minta kesembuhan kepada orang-orang yang berperan di bandengan itu. Ketika kalap itu dibawa pulang diminumkan. Istilahnya pada dukunnya atau apa? Ya pada ya termasuk dukunnya ya, kepada orang-orang yang pokoknya yang kesurupan. Pawang mungkin ya istilahnya ya. Ya bisa jadi ke jinnya. Karena ketika kesurupan, kalau nggak kesurupan kan nggak minta tolong. Ya. Gitu. Ustaz, ini mungkin bisa dijelaskan terkait dengan jin ya. Memang jin dengan sangat mudah ya untuk dimintai bantuan. Misalnya masuk kepada pemain bandengan, ayo masuk. Oh, gimana sih sebenarnya? Yang diketahui. Jadi itu memang harus apa namanya? Itu jin atau setan? Kalau setan itu di dalam tafsir-tafsir yang ada, setan itu gak punya kemampuan untuk masuk kepada manusia. Oh gitu ya. Kalau jin itu memang punya kemampuan. Dan dalam diri kita itu di dalam hadis Kanjeng Nabi pernah menyampaikan kepada Siti Aisyah bahwa dalam setiap diri manusia itu baru lahir itu sudah ada yang membarengi namanya jin korin dan juga malaikat korin. Itu pasti setiap, dan mereka pasti mengganggu. Jadi Ummu Sibyan yang barengi orang ketika lahir, anak bayi itu pasti menangis karena apa namanya pantatnya itu dijojo ditusuk oleh jin korin. Cuma Nabi Muhammad yang mereka itu takluk dan tidak mengganggu dan mereka Islam, artinya pasrah kepada Nabi Muhammad SAW. Selain itu pasti semuanya diganggu. Semua itu. Nah, terkait masalah kenapa tadi saya mengatakan ternyata yang bisa masuk kepada manusia itu jin, kalau setan itu gak bisa. Memang mereka itu sebenarnya dari beberapa penjelasan itu spesifikasinya berbeda meskipun bahan materinya sama-sama dari api. Jadi dalam tafsir-tafsir yang ada sebagian ulama mengatakan bahwa setan itu adalah keturunan iblis, kalau jin itu keturunan al-jan, kalau manusia itu keturunan Adam. Di dalam tafsir yang lain ada yang mengatakan jin itu keturunan iblis, setan pun juga keturunan iblis. Cuma perbedaannya jin ini adalah yang bisa, artinya bisa menjadi muslim, bisa menjadi orang yang bertakwa sesuai dengan ayat-ayat yang ada. Al-jan tadi bisa dijelaskan? Al-jan itu sebenarnya di dalam ayat terkait masalah Nabi Musa itu yang menjadi ular itu adalah al-jan. Artinya gini, secara logika ketika proses lahirnya jin dengan proses lahirnya setan, maka akan lebih masuk akal kalau jin itu keturunan al-jan, yang dimana jin itu memang secara kelahirannya itu sama dengan manusia. Mereka menikah, beranak pinak, itu jin. Kalau setan itu prosesnya dijelaskan dalam kitab Sab'atul Kutubul Mufidah, yang di sana itu menukil dari tafsirnya Imam Al-Qurtubi dan Imam Al-Mujahid. Itu di sana ternyata setiap iblis itu di paha kanannya itu diberi kemaluan laki-laki, di paha kirinya diberi kemaluan perempuan. Ketika kemaluan laki-laki itu diletakkan di kemaluan perempuan, maka akan muncul lima telur menurut Imam Al-Mujahid, menurut Imam Al-Qurtubi 10 telur. Dan setiap satu telur itu melahirkan 70 setan. Itu prosesnya lahirnya setan.
Kalau jin prosesnya persis seperti manusia, mereka menikah dan lahir punya anak. Sehingga ada dalam kitab-kitab fikih itu kasus ketika ada manusia menikah dengan jin dan punya anak, itu memang logis. Memang ada, ya, ada logis. Oke. Ada. Menarik sekali kaitannya dengan ilmu perjinan ini. Jadi kata kuncinya tadi bahwa bagaimanapun juga kita memang sangat dilarang keras untuk berkolaborasi, berkomunikasi dengan jin. Bahkan ulama yang mengatakan boleh berkomunikasi dengan jin itu syaratnya sangat ketat. Artinya orang yang bisa minta pertolongan, bisa berkomunikasi, bisa ditulungi oleh jin, itu syaratnya sehingga tidak dikatakan sihir. Itu syaratnya satu harus mutasyarri, orang yang bersyariat yang mumpuni, mutaahil, orang yang ahli di bidang seperti itu. Terus yang ketiga medianya itu harus masyru'. Medianya harus misalnya Al-Qur'an, medianya pokoknya sesuatu yang tidak dilarang di dalam syariat. Dan yang keempat itu tujuannya memang betul-betul untuk kemaslahatan. Kalau tujuannya untuk menyakiti seseorang, maka itu namanya tetap sihir. Maka ketika syarat-syarat ini terpenuhi, maka hal ini bukan dikatakan sihir, tapi dikatakan asror atau ma'unah. Ini asror atau ma'unah. Ini bisa dilihat di hamisnya kitab Fathul Wahhab, ada penjelasan ini. Artinya apa? Ketika orang-orang yang mendatangkan jin, memasukkan jin itu orang bukan ahli di bidang agama, tidak mutasyarri, tidak mutaahil, medianya bukan media-media yang syariah, maka bisa dipastikan itu memakai media sihir. Media sihir. Ada penjelasan begini, ketika ada orang yang memanfaatkan jin untuk keperluan bantuan apapun, itu jin juga menuntut balik. Pasti. Itu betul ya? Pasti. Nah, faktanya di dalam ayat tadi itu fazaduhum rohako. Fazaduhum rohako itu mereka timbal baliknya akan menambahkan rasa takut manusia itu kepada jin. Akan menambahkan kepada manusia itu takaburnya. Akan menambah. Artinya gini, ketika oleh jin itu dituruti, maka manusia akan mengatakan, gitu, saya minta tolong dan ternyata apa yang saya lakukan ini ternyata faktual, saya nggak mengada-ngada ini. Nah, sehingga ada kasus, saya itu, ini kasus pribadi, saya punya saudara ketika dia kesurupan, itu ada orang mau operasi, berangkat ke rumah sakit, dimintai minum, diminumkan, operasinya nggak jadi. Itu tipu daya yang luar biasa. Kenapa? Dan yang paling fakta barusan ini, mungkin semua orang Nahdlatul Ulama tahu, ada seorang kiai yang bahkan sering mengawinkan, menikahkan seseorang, ketika orang tuanya itu dibawa ke seorang non muslim yang punya keahlian pengobatan dan ternyata sembuh, dia murtad. Masya Allah. Dan matinya mati dalam keadaan tidak Islam. Itu gara-gara disembuhkan oleh orang non muslim yang punya keahlian di bidang pengobatan. Ya, artinya betapa bahayanya kita bermain-main dengan jin itu ya. Oke, baik. Para pemirsa, sahabat Numuda, ini tadi sudah dijelaskan detail terkait bagaimana bahayanya apapun menggunakan media dari makhluk lain. Kita tidak menjustifikasi tentang bandengan. Sekali lagi bukan karena bandengannya, tetapi menggunakan media atau makhluk lain, misalnya jin, setan, itu sudah dijelaskan tadi, itu adalah haram, Ustaz ya. Haram. Karena itu sahabat-sahabat semua, harus kita siarkan, ini harus dilarang, harus dihindari semaksimal mungkin. Saya kira itu. Terima kasih Ustadz Abdul Qadir, semoga ini manfaat untuk umat dan juga didengar oleh pemerintah supaya ada semacam himbauan atau larangan yang menyangkut seni yang merusak akidah umat Islam. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.